Vanessa Zee. Halo. Saya Reza, salam Vanessa, kenal. salam kenal Kak. Saya baru dengar soal Vanessa langsung nyes hati saya. Makasih. Merdu banget ya. Thank you, Kak. Sampai penonton ngangguk. Gimana kita ngobrol lagi dengan Vanessa ya. Silakan Vanessa, kita berikan tepuk tangan untuk Vanessa Zee. Lagunya judulnya Nggak Ngerti. Nggak Ngerti. Itu single pertama kamu ya? Iya Kak, single pertama aku. Gimana dulu proses pembuatan single pertama ini, ciptaan dari Yovie Widianto. Yovie Widianto ini kan pastinya akan jadi beban buat kamu. Atau kamu merasa biasa aja gitu? Sebenarnya beban sih enggak Kak, cuman aku jadi punya acuan untuk bikin lagu ini tuh baik, at least vibes-nya sama kayak waktu dinyanyiin Kahitna dan gak merubah isi makna lagunya dan dinyanyiin aku mungkin lebih masuk ke Gen Z dengan penyampaian yang berbeda tapi dengan makna yang sama. Karena menurut aku lagunya maknanya indah banget. Bagus nggak tadi? Dibawakan sama Thank you. Vanessa, luar biasa ya. Vanessa Fritzi Ulina Simorangkir. Panjang namanya seperti masa depan kita nanti. Ya, itulah tadi Vanessa single barunya nanti juga akan dibawakan oleh Vanessa ya, judulnya Berkaca-Kaca. Iya. Tapi kalau kita bicara lagi soal lagu Nggak Ngerti ini, gimana sih dulu proses penghayatannya sehingga akhirnya tadi bisa luar biasa sekali, bisa sangat menghayati dan juga sangat meresapi dari lirik-liriknya tadi. Pastinya dari awal aku berkesempatan untuk bisa nyanyiin lagu ini, remake lagu ini dari Papa Yovie Widianto, itu aku mencoba untuk mencerna liriknya Kak. Dan kebetulan karena aku dikasih kesempatan untuk bisa bertemu langsung sama penciptanya, aku tanya Kak, aku tanya artinya tuh maksudnya gimana sih Papa Yovie, boleh nggak aku coba, aku cari tahu nih cerita lagu ini tuh maksudnya gimana. Jadi aku bisa lebih menghayati, lebih bisa masuk ke dalam lagunya. Jadi itu sih Kak, mungkin prosesnya dari awal aku pengenalan dulu nih sama lagunya. Terus aku mikir gimana cara bisa membawakan lagu ini dengan versi Vanessa tanpa menghilangkan makna dan wow-nya lagu ini dari versi Kahitna. Berapa lama tuh proses adaptasinya? Prosesnya nggak terlalu lama sih Kak, karena kebetulan dari lulus kompetisi itu nggak terlalu lama, akhirnya di-announce kalau misalnya aku berkesempatan untuk bisa remake lagu ini sama Papa Yovie dan proses pembuatannya lumayan singkat juga dari proses kita tahu bakal remake lagu ini sampai proses recording dan music video dan lain-lain itu nggak terlalu. Semuanya berjalan dengan mulus ya. Iya. Dan pastinya Vanessa dari jebolan ajang pencarian bakat, sekarang masuk nominasi pendatang baru terbaik di AMI Awards. Congrats ya. Thank you Kak. Sempat menyangka nggak kamu akan masuk nominasi AMI Awards? Enggak Kak, enggak nyangka juga. Sekarang perasaan kamu gimana? Perasaannya bersyukur banget Kak, puji Tuhan. Maksudnya dari awal aku muncul sebagai Vanessa Zee, sebagai penyanyi, udah langsung dikasih kesempatan untuk masuk jadi nominasi AMI Awards, itu suatu kehormatan yang besar banget buat aku. Jadi bikin aku lebih semangat lagi nih sebagai Vanessa yang penyanyi gitu. Iya, dan harapan kamu di AMI Awards nanti seperti apa? Harapan aku pastinya kalau misalnya kita udah masuk nominasi, kita berharap untuk bisa dapat penghargaan ya Kak. Cuma apapun hasilnya nanti, aku udah nothing to lose saja karena bisa dapat jadi nominasi aja aku udah bersyukur banget Kak. Karena enggak. Betul, apalagi ini ajang yang sangat spektakuler gitu kan, dan ini akan sangat berarti buat kamu. Pasti. Tidak akan bisa dilupakan ya. Masuk nominasi aja itu udah sebuah apa ya, kebanggaan bagi seorang penyanyi, bagi seorang musisi. Nah, bahkan Vanessa juga telah merilis single baru tadi yang seperti saya sebutkan ya, judulnya Berkaca-Kaca. Sudah rilis tanggal 26 September kemarin. Kita kasih applause dulu dong untuk Berkaca-Kaca. Apakah artinya ini kamu sedang sedih, berkaca-kaca? Lagunya iya Kak, lagi sedih. Apa yang bikin kamu sedih? Apa ya, lagu Berkaca-Kaca ini sih Kak bikin aku sedih. Aku jadi relate sama, bukan relate, aku jadi masuk ke story yang ada di dalam lagu ini. Karena lagu ini tuh, lagu Berkaca-Kaca menceritakan tentang seseorang yang berusaha untuk terus bertahan di sebuah hubungan yang apa ya, menyakitkan buat dia. Tapi karena dia udah terlanjur sayang, jadinya
ya udah, maksudnya aku harus bertahan di sini gitu. Itu sih Kak, cerita singkat isi lagunya. Pernah mengalami hubungan toksik? Pernah? Jujur belum Kak. Oh belum ya? Oh, beruntung sekali kamu kayak penonton ini. Tiap hari toksik hubungannya. Sama teman sejawat, sama atasan. Ya begitulah keadaan penonton di sini. Semoga kamu juga nggak pernah mengalami hubungan toksik ke depan. Semoga ya Kak. Tapi aku denger banyak cerita sih Kak. Makanya aku bisa terinspirasi jadi lagu ini tuh karena banyak orang-orang yang aku lihat, bahkan teman-teman aku curhat tentang toxic relationship gitu-gitu. Ini menarik nih, kamu belum pernah mengalami tapi kamu mendengar cerita orang dan akhirnya menjadi sebuah lagu. Iya. Penghayatannya lagi atau bagaimana kamu beradaptasi dengan lagu ini? Karena kebetulan ini kan karya bersama sama tim Juicy Lucy Kak. Jadi ada namanya Kak Iqbal Siregar, Kak Denis Legia, sama Kak Faisal. Nah kita berempat itu sempat workshop. Jadi kita memang mereka mau pengen coba nih berkolaborasi sama Vanessa. Karena sebelumnya waktu di kompetisi itu kita udah sempat nyanyi bareng Kak. Nah akhirnya mereka tertarik untuk bikin lagu sama Vanessa. Dan akhirnya kita nulis bareng dan aransemen musiknya diproduserin sama Kak Faisal. Terus kita berangkat dari awalnya itu Kak Iqbal, karena ngikutin kompetisi juga Kak, dia bilang apa kita tulis cerita ya, soalnya Vanessa kan nggak punya nih pengalaman cinta-cintaan. Apa kita nulis soal Vanessa yang dikasih hate comment terus tapi harus tetap bertahan nih di kompetisi itu. Jadi makanya ada liriknya pokoknya disakitin terus-terusan tapi aku tetap bertahan. Nah gitu. Nah itu terus aku bilang, ya Kak aku juga pernah nulis lagu di kereta, terus aku ngeliat kaca, akhirnya muncullah kata berkaca-kaca itu Kak. Dari akhirnya kaca? Iya, akhirnya dikombinasikan, akhirnya muncullah lagu berkaca-kaca ini. Saya gitu. pikir mata yang berkaca-kaca. Iya Kak, Ternyata akhirnya dari kaca kereta ya. Iya. Iya. Tapi akhirnya jadi berkaca-kaca karena relate sama cerita yang aku ceritain tadi. Masa kamu belum pernah mengalami kejadian yang luar biasa begitu dengan teman atau apapun hubungan relationship begitu dengan seseorang sehingga itu menginspirasi kamu untuk membuat lagu? Sebenarnya apa ya Kak, aku baru merasakan cinta-cintaan anak muda yang nggak terlalu gimana ya Kak, nggak terlalu banyak masalah gitu loh, karena masih main-main, masih belum terlalu kenal diri sendiri, belum terlalu kenal cinta itu apa, jadi nggak terlalu diambil pusing yang sampai aduh ini toxic relationship atau ini kayak gini, enggak sih Kak. Itu ada istilahnya tuh cinta monyet. Oh iya, cinta monyet. Karena mungkin cinta monyet aja. Enggak. Kok sih? Bukan, maksudnya bukan ke penonton, tapi memang itu kan dulu ada istilahnya cinta monyet gitu. Jambu juga ada jambu monyet. Tapi lirik di bagian mana dari lagu Berkaca-Kaca ini lirik lagunya yang bikin kamu sangat sangat sedih, sangat berkaca-kaca? Sebenarnya banyak sih Kak, karena lirik-liriknya tuh menurut aku bagus banget karena bantuan juga Kak Denis dan Kak Iqbal. Mereka nulis liriknya benar-benar mendescribe perasaan yang berkaca-kaca, gimana sedihnya orang yang ada di relationship yang kayak gitu. Mungkin potongan yang paling aku suka di bagian akhir. Yang sorry aku lupa. Gak apa-apa. Nanti kan juga dinyanyiin ya. Iya. Aku ingat yang dia bilang, tak kenal kalah biar ku tinggal di kepalamu. Mungkin esok lusa kau kan berubah. Itu kayak, aduh ini udah toksik banget, kenapa kamu tetap stay? Kenapa masih mengharapkan dia buat berubah? Gitu-gitu sih Kak. Itu yang mendescribe the whole keseluruhan lagunya. Soal mempertahankan cinta. Mempertahankan cinta dari pasangan yang sudah tidak cinta. Iya, kayak berjuang sendiri. Berjuang sendiri itu istilahnya. Iya. Masa sih hal kecil gini harus bohong? Gitu. Nah, sempat kepikiran nggak bikin full album? Pasti kepikiran Kak, karena itu salah satu goals aku juga sebagai seorang penyanyi. Siapa yang nggak bangga kalau punya album ya Kak. Tapi mungkin karena aku baru merintis, baru mulai, mungkin lebih ke single-single dulu, terus nanti pasti ada plan buat punya album pasti. Nah apa yang bikin kamu down biasanya? Yang bikin kamu down misalnya tanggapan atau respon dari masyarakat, dari netizen, apakah itu sempat bikin kamu down? Pasti Kak, karena
kayak yang aku bilang sebelumnya, aku berasal dari kompetisi yang pasti di kompetisi itu kita saling dibandingkan satu sama lain. Pasti banyak orang yang ikut mengkritik, jadi juri juga gitu. Dan itu aku mewajarkan hal itu. Cuman kadang tuh cara penyampaian yang kurang baik itu sih kayak yang bikin down. Atau mungkin orang ngejudge tanpa tahu perjuangan aku tuh adalah gimana gitu-gitu. Tapi itu aku nggak salahkan, mungkin aku nggak bisa membatasi orang mau berbuat apa atau mau bilang apa, tapi aku lebih ke cara aku mengelola overthinkingnya aku, cara aku mengelola emosi ketika melihat komen-komen yang mungkin kurang mengenakan, lebih ke situ sih Kak. Cuman nggak sampai down yang bikin aku, udah aku nggak mau lagi, nggak sampai kayak gitu. Biasanya cara kamu bangkit lagi tuh gimana? Biar mood kamu balik lagi dan siap perform lagi. Aku lebih ke inget-inget yang udah dikasih Tuhan buat aku sih Kak, karena orang-orang yang bikin komentar buruk atau apa kan nggak kenal aku dan mereka nggak berkontribusi apa-apa sama hal yang udah aku perjuangkan sekarang, dan aku lebih ngelihat orang-orang yang support aku, contohnya keluarga aku atau fanbase atau teman-teman, itu sih lebih fokus ke yang positif. Ya tentunya tantangan sebagai musisi ke depan adalah bagaimana menjaga eksistensi, termasuk juga ini menjadi tantangan bagi Vanessa mungkin ya ke depan ya. Walaupun saya juga nggak pernah punya pengalaman sebagai musisi ya, tapi kan mungkin Vanessa di sini sudah berpikir ke depan bagaimana cara saya untuk bisa terus ada di dunia hiburan yang semakin kompetitif ini. Nah dari Vanessa apakah sudah ada gambaran ke sana? Pastinya udah ada Kak, karena aku pengen terus berkarya sih Kak, karena dengan aku mengeluarkan karya-karya terus-terusan mungkin aku bisa dapat space, bisa dapat atensi masyarakat juga nih sebagai penyanyi. Mungkin lebih sering berkarya, lebih ngeluarin karya-karya sama berkolaborasi sama penyanyi-penyanyi lainnya, karena puji Tuhannya juga aku dikasih kesempatan lewat label atau lewat teman-teman, jadi kita bisa berkolaborasi dan saling saling memperluas relasi aja gitu sih. Dalam 5 tahun 5 tahun ke depan Vanessa ingin jadi seperti apa atau ingin jadi apa? Dalam 5 tahun ke depan pastinya aku pengen terus berkarya sebagai seorang penyanyi. Aku pengen masih keluarin lagu, bikin lagu, terus aku improve hal-hal yang mungkin sekarang lagi aku perjuangkan, misalnya penulisan lirik lagu yang lebih bagus, atau teknik nyanyi yang lebih baik, atau stage act aku lebih ke situ sih Kak. Pastinya kayak bikin EP atau album gitu-gitu. Jadi dalam 5 tahun Vanessa akan punya album ya? Amin. Amin. Harapan untuk Indonesia, khususnya dunia musik Indonesia dari Vanessa? Harapan aku semoga dunia musik Indonesia ini semakin maju dan semakin banyak orang yang mengapresiasi karya-karya, bukan cuma hasilnya aja, tapi dibalik itu juga, karena kebetulan aku dikasih kesempatan buat bisa mengalami proses dibaliknya. Jadi aku pengen masyarakat lebih bisa menghargai proses. Dan musisi-musisinya juga semakin kreatif untuk berkarya dan semakin pede untuk mengeluarkan karya-karya yang sesuai sama jati diri mereka, biar beragam aja Kak gitu musik Indonesia gitu sih. Yang penting jujur pada diri sendiri ya, terus melahirkan kreativitas itu sangat penting di zaman sekarang ini kan. Jadi memang harus tetap semangat ya, seperti penonton ini kan, semangat terus hehehe aja. Yang penting bisa memeriahkan suasana di Midnight Live. Dan pastinya malam ini akan sangat meriah karena berikutnya ada penampilan dari Vanessa Z membawakan Berkaca-Kaca. Sukses selalu untuk Vanessa, dan kita persilakan langsung, ini dia Vanessa Z dengan Berkaca-Kaca. Bicara tak lihat akibatnya di sini.
salah bila ku tak menyerah. Hujan di tengah hari, Tuhan bisa buat terjadi. Apalagi buat kau jatuh hati, meski kau tak pernah peduli. Benci mengapa begini, terus kecewa tapi ku tak pergi. Semua yakinkan untuk berpisah. Apa salah bila ku tak menyerah? Lalu mengapa begini, terus kecewa tapi ku tak benci. Semua yakinkan untuk berpisah. Apa salah bila ku tak menyerah? Tak kenalkah, biar ku tinggal di kepalamu. Mungkin esok lusa kau kan berubah.